Halo, selamat pagi. Sorry. Selamat siang semuanya, Pak Cliff dan semua orang yang melihat video ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang jurnal perusahaan dagang. Dan sebelumnya saya sempat menjelaskan nih tentang jurnal perusahaan, tetapi perusahaannya perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu cuman ya kita punya skill apa, kita berikan ke orang lain dan ya udah kita dapat fee, dapat pendapatan secara bayaran langsung. Tapi kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal perusahaan dagang yang mungkin agak berbeda dengan yang sebelumnya. Karena perusahaan dagang itu sistemnya kita beli barang, lalu kita jual lagi. Dan sedangkan sistem jual belinya tidak semudah itu. Karena sistem jual beli perusahaan dagang itu ada melalui hutang. Hutang itu bisa melalui termin kredit. Kalau kita mungkin beli barang, kita nggak langsung bayar nih, nggak langsung bayar pakai cash, tapi kita lebih berhutang terlebih dahulu. Ya nanti ada akun yang namanya utang dagang lagi, bukan utang usaha, tapi utang dagang. Terus juga nanti bakal saya kasih spoiler sedikit. Misalnya nih kita mau jual barang, tapi perusahaannya juga perusahaan yang beli atau lembaga yang beli dagangan kita itu tidak langsung bayar. Nah, makanya kita mungkin bisa punya yang namanya piutang, terus juga secara pengiriman itu ada yang namanya FOB shipping point, terus ada FOB destination, dan sebelumnya saya kan ingin membreakdown sedikit-sedikit dulu karena bisa dibilang jurnal perusahaan dagang ini cukup berbeda dengan jurnal perusahaan yang jasa. Oke, sekarang kita bakal masuk langsung ke jurnalnya. Pertama, saya mau share screen sebentar. Oke, oke. Ini adalah soalnya. Jadi untuk para penonton bisa bisa di foto ya ini soalnya. Karena sebenarnya saya sudah foto sih soalnya ini, jadi biar tidak bolak-balik, saya mau menjelaskannya dengan enak, dengan jelas, maka kita tidak perlu kayak bingung gonta-ganti ya. Oke, sekarang sorry, sekarang bakal masuk ke jurnalnya. Bisa difoto dulu mungkin, atau nanti saya bakal kasih soalnya ya, mungkin di sini atau di pinggir sini agar para penonton juga bisa melihat soalnya dengan baik. Oke, sekarang masuk ke jurnalnya. Ini saya sediakan jurnal umum dulu dan saya masih belum buat. Maka kita bakal breakdown satu-satu, saya bakal jelaskan satu-satu, tapi yang saya gunakan adalah sistem otomatis. Jadi kita mungkin buat buku besar, jurnal umum, sorry, itu juga ada rumusnya, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, semuanya saya pakai rumus menggunakan pivot seperti video-video sebelumnya yang perusahaan jasa. Sekarang masuk ke soal pertama, yaitu 1 Januari. 1 Januari, yaitu soalnya memindahkan uang dari rekening pribadi ke rekening perusahaan sebesar 2 juta. Ingat, di sini uang rekening pribadi itu ibaratnya kita punya rekening nih harian atau deposito. Kita mau pindahin ke rekeningnya perusahaan. Otomatis perusahaan dapat dana atau perusahaan dapat kas dan dia artinya dapat modal. Maka di 1 Januari itu ada 2 akun yaitu kas di debit, modal di kredit 2 juta value-nya. Lalu tanggal 2 Januari membeli barang dagang seharga 1.500.000 dengan syarat pembelian 2 per 10 N per 30 pengiriman FOB shipping point dengan biaya 50.000. Nah, di sini mungkin agak membingungkan ya. Pertama kali orang dengar, apa itu soalnya kok panjang banget. Jadi, yang pertama kita lihat dulu kata pertama, membeli barang seharga 1,5 juta. Itu kita tulis dulu. Lalu dengan ada syarat pembelian 2 per 10 N per 30. Itu artinya apa? Artinya kita utang. Yaitu kita beli barang, tapi kita berhutang terlebih dahulu
dan ada termin kreditnya. Maka kita masukin ada persediaan barang dagang dan em, utang dagang karena ada termin kreditnya, sistem pembayarannya. Nah, ini dimasukkan persediaan barang dagang 1,5 juta, utang dagang 1,5 juta lagi. Terus ada lagi persediaan barang dagang dan kas. Ini apa ya? Mungkin orang langsung bingung loh. Kok dua kali persediaan barang dagangnya? Jadi dari sini, yang pertama jangan bingung dulu karena di sini ada tulisannya pengiriman FOB shipping point biaya 50.000. FOB shipping point itu ibaratnya yang harus bertanggung jawab sama barangnya itu untuk pengirimannya adalah pembeli. Jadi kalau kita beli terus pengirimannya FOB shipping point, maka kita yang kena kena cas biaya ongkirnya. Tapi kalau misalnya FOB destination, kita yang beli, maka kita nggak kena ongkirnya. Yang kena ongkir adalah yang penjual. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita jual, terus FOB shipping point berarti pihak pembeli yang bertanggung jawab sama ongkirnya dan yang bertanggung jawab pokoknya. Tapi kalau FOB destination itu penjual yang bertanggung jawab sampai barangnya sampai dan kita yang bayar ongkirnya. Jadi segitu sekian mas. Oh iya mungkin ada yang lupa ya. Kenapa kok ini bisa pakai otomatis persediaan barang dagang? Mungkin saya perlu breakdown sedikit. Contoh kita pakai data validation ya. Misal kita mau taruh data validation di sini, kita bisa pakai data. Jadi di atas ini, di bagian atas ada data. Terus kita ada data validation di sini. Kita pencet data validation, terus allow-nya ini kita pencet list. Lalu source di sini kita drag yang mau kita jadiin pilihan. Terus kita pencet OK. Di sini kita bisa lihat, kita bisa pencet kas, bisa pencet persediaan, barang dagang, dan seterusnya. Oke, itu sedikit flashback sedikit ya. Nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut tanggal 7 Januari dijual barang dagang kepada PT Garuda dengan harga 300.000. Lalu beban pokok penjualan 80.000, syarat pembayaran 2/10 N/30, syarat pengiriman FOB destination dengan biaya 30.000. Yang pertama, 7 Januari kan. 7 Januari saya blok dulu nih biar nggak bingung. Kenapa kok piutang dagang? Yang pertama adalah dijual barang pada PT Garuda harga 300.000. Terus ada tulisannya beban pokok penjualan yang 80.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah ini guys, kita menjual, tetapi kita kasih termin kredit pada pembeli. Otomatis anggapannya kita melakukan penjualan, tetapi belum dapat cash, masih dalam bentuk piutang. Makanya ditulis piutang dagang dan penjualan 300.000 sesuai value. Lalu ada beban pokok penjualan. Sorry, ini agak kebalik, tapi nggak apa-apa. Kita ke ada beban pokok penjualan terlebih dahulu 80.000. Apa sih beban pokok penjualan? Sebenarnya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan HPP itu sama. Makanya saya di sini tulis HPP dan persediaan barang dagang karena jika kita menjual barang, kita akan ada biaya kan. Harga pertama kali kita beli barangnya, terus kita jual lebih mahal buat dapet cuan. Dan HPP ini akan lebih rendah daripada piutang dagang, daripada hasil penjualannya. Karena kalau HPP lebih besar, maka ya istilahnya bocuan atau rugi gitu. Kita nggak untung. Nah, maka kalau kita jual barang, persediaan barang dagang kita juga pasti berkurang di kredit. Hasilnya 80.000. Lalu juga ada ini tanggal 7 syarat pengiriman FOB destination biaya 30.000. Nah, itu apa? Itu adalah beban transport dan kas 30.000. Oke, beban transport, tunggu. Mungkin pasti banyak orang yang berpikir, loh kok tadi FOB destination yang pembeli, kita kok nggak tulis beban transport, kok tulisannya persediaan barang dagang. Nah, ini dia. Kalau kita sebagai
Oh sorry, kalau kita bilang di laporan perpetual ya, kalau laporan perpetual, pembeli kalau kena ongkir, kena FOB shipping point, kalau sebagai pembeli kita bakal tulisnya persediaan. Tapi kalau kita sebagai penjual, kita FOB destination, kena biaya ongkir dan bertanggung jawab, itu dimasukin yang akun namanya beban transport. Nah, oke. Sekian itu aja, nggak usah diambil pusing ya. Oke, lalu lanjut ke tanggal 8. Dijual barang pada PT Mayora dengan harga 200.000. Jual PT Mayora harga 200.000. Itu dulu aja. Masukin piutang dagang. Kenapa? Karena di sini ada tulisan syarat pembayaran 2/15 N/30. Artinya dapat 2% diskon barangnya selama 15 hari. Kalau di atas 15 hari bakal nggak dapat diskon. Jadi itu sebenarnya lebih ke marketing strategi buat orang biar cepat bayar atau bayarnya jadi undur-undur, karena sebagai penjual kita pasti juga mau dibayar uang yang lebih cepat. Nah, itu piutang dagang penjualan 200.000. Lalu ada juga beban pokok penjualan di soal. Beban pokok penjualan 125.000. Lalu pengiriman FOB shipping point biaya 50.000. Di sini ada HPP. Ya, kita menjual kan pasti ada HPP, harga pokok penjualannya, harga barangnya berapa. Terus persediaan barang dagangnya kita berkurang karena kita menjual sebanyak 125.000. Di sini ada di soal ya. Ada tulisannya pengiriman FOB shipping point biaya 50.000. Kok nggak ditulis? Yes, karena apa? Posisinya kita sebagai penjual, kita jual barang, tapi pengirimannya FOB shipping point. Kan yang bertanggung jawab pembeli, berarti bukan kita. Nggak dimasukin ke jurnalnya, karena bukan kita yang tanggung jawab. Selanjutnya adalah tanggal 17. Nah, tanggal 11 dibayar sewa gudang 50.000. Sangat simpel. Bayar sewa gudang 50.000. Kita tahu langsung beban sewa debit, kasih kredit 50.000. Lalu ada diterima kembali barang tanggal 14. Diterima kembali barang dijual tanggal 7 Januari sebesar 75.000 karena rusak. Nah, ini yang namanya retur. Retur itu adalah mengembalikan barang. Di sini ada 14 Januari. Oke, 14 Januari ini diterima kembali barang yang dijual. Jadi ibaratnya kita jual barang, terus barangnya itu dikembalikan ke kita. Nah, kita lihat di tanggal 7 Januari. 7 Januari itu kita jual barang, piutangnya berapa? 300.000 dan penjualannya 300.000. Oke. Dan di tanggal 14 kita mau kembalikan barang, orang yang beli itu kembalikan barang ke kita, maka retur penjualan pengembalian barangnya itu yang kita jual itu di debit, otomatis kalau kita sebelumnya menjual dengan piutang, berarti kita dapat piutangnya kita kembali. Piutangnya kita bakal berkurang karena barangnya dikembalikan. Oke, itu sekilas. Lalu ada tanggal 15, membayar hutang pembelian pada tanggal 2 hingga lunas. Tadi kita lihat tanggal 2 itu soalnya membeli barang dagang 1,5 juta, termin kreditnya 2/10 N/30. Otomatis ini kena diskon atau enggak menurut para penonton? Tanggal 2, bayarnya tanggal 15. Jeda waktunya 13 hari. Sedangkan termin kreditnya 10 hari. Berarti kan sudah telat, nggak dapat diskon dong. Jadi bayar biasa. Lunasin utang kayak biasa. Tanggal 15, utang dagangnya berkurang, kasnya berkurang 1,5 juta. Nggak dapat utang karena melebihi waktu. Lalu tanggal 16 ada, kita lihat di soalnya, beli barang dagang 320.000, syarat pembeliannya termin kredit, pengiriman FOB destination biaya 46.000. Nah, ini dia. Kita beli barang, tapi ada FOB destination. Berarti bukan kita yang bertanggung jawab. Itu penjual yang bertanggung jawab. Kita nggak kena.
Makanya di tanggal 16 itu hanya persediaan barang dagang kita beli secara utang, tapi kita nggak bayar FOB destination. Persediaan barang dagang tambahnya di debit, terus utang dagang tambahnya di kredit. Move on ke 17 Januari, mengembalikan barang dagang di tanggal 16 Januari sebesar 20.000 karena rusak. Oke, kita lihat dulu 16 Januari itu apa ya. Oh, di atasnya langsung enak nih. Nah, 16 Januari itu kan kita posisinya beli barang pakai utang 320.000, sedangkan di 17 itu kembalikan barang dagang sebesar 20.000 karena rusak. Berarti utang dagangnya ini, nah ini agak beda guys. Kita kalau jual barang terus sama orang lain di retur, itu masuk ke retur penjualan. Tapi kalau kita beli barang, terus kita mau retur ke orang lain, maka tidak kita tulis retur. Jadi tergantung sudut pandangnya ya. Tapi kalau tanggal 17 ini kita posisinya sebagai pembeli, kita mau retur kembaliin barang ke orang lain. Berarti istilahnya kita tidak tulis retur penjualan. Cuman persediaan barang dagang kita berkurang karena kita kembaliin ke supplier tersebut. Utang dagangnya kita pasti juga berkurang kalau kita beli secara utang, terus kita kembalikan barangnya. Berarti kan utangnya kita juga berkurang gitu. Maka utang dagangnya di debit berkurang, persediaan barang dagang berkurang di kredit sebesar 20.000. Lalu tanggal 18 Januari, kita lihat soalnya bayar hutang pembelian tanggal 16 Januari hingga lunas. Habis kita beli barang 16 Januari, diretur di tanggal 17, tanggal 18 langsung dibayar. Berarti akunnya gimana? Akunnya yaitu 18 Januari, kan kita mau melunasi hutang nih. Hutang dagangnya kita, kenapa kok bisa 300.000 di Excel? Bisa dilihat ini tanggal 18. Ini 300.000, kenapa sih? Yes, karena yang pertama tanggal 16 kita bisa lihat. Tanggal 16 kita beli barang 320.000. Tanggal 17 kita returkan barang, kembaliin barang 20.000. Berarti sisa utang yang kita punya berapa? Value utang yang kita punya 320.000 minus 20.000 sama dengan 300.000. Itu yang jadi utangnya kita yang harus kita bayarkan. 300.000, tapi di sini kasnya kok 293.600. Terus ada persediaan BD ini apalagi. Nah, ini memang agak membingungkan, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Di tanggal 16 kita lihat dulu. Tanggal 16 itu ada termin kreditnya. Beli barang dagang 320.000, syarat pembelian 2 per 10 N per 30. 2 per 10 N per 30 ini apa sih? Artinya kan 2% diskon untuk pembelian kurang dari 10 hari atau mentok 10 hari. Tapi ini kondisinya kan cuman beda 2 hari ya. Beli tanggal 16, dilunasin tanggal 18. Cuman selisih 2 hari, berarti kena diskon. Kena diskon 2%. Nah, berarti dari 300.000, uh, sorry, dari total barang yang dia punya 320.000, 2%-nya itu adalah 6.400, dan 6.400 ini kenapa sih kok bukan 6.000? Kan barangnya udah diretur. Nah, itu dia. Mungkin agak sedikit tricky, tapi emang kalau kita pertama kali beli, itu termin kreditnya langsung berjalan, entah kita retur atau enggak, tetapi secara diskon, secara pembayaran termin kredit itu bakal masuk ke harga asli sebelum diretur. Maka kita tulis persediaan barang dagang atau ibaratnya retur pembelian itu 6.400. 300.000 minus 2, 300.000 minus 6.400. Berarti kas yang kita bayarkan itu 293.600, dan persediaan barang dagang atau retur pembelian itu 6.400 di kredit. Lalu move on ke tanggal 19 Januari. Menerima pelunasan piutang PT Garuda tanggal 7 Januari hingga lunas.
Kita lihat PT Garuda, soalnya tanggal 7 Januari, bisa dibaca dulu. Oke, sudah ya, mungkin sekilas. Dijual barang dagang pada PT Garuda harga 300.000. Kita lihat lagi. Tunggu. 7 Januari ini. Sorry. Nah, ini ada piutang dagang penjualan. Terus juga sebelum kita mau mencatat akun pelunasan ya, ini sedikit tips. Sebelum kita mau catat pelunasan, kita harus make sure barang yang kita beli atau barang yang kita jual itu apakah diretur atau enggak. Karena kalau misalnya diretur, maka kita harus sesuaikan lagi. Ibaratnya kita harus menyesuaikan lagi. Tanggal 7 Januari, apakah ada yang disesuaikan? Yes, tanggal 7 Januari ada, di tanggal 14 kita retur. Kan ibaratnya kita menjual terus diretur sama orang lain, berarti ada 300.000. Ini, 300.000. Terus kita lihat sorry, 300.000 kan ya, tanggal 7. Terus diretur di tanggal 14. Bisa dilihat soalnya ada retur penjualan yang dijual 7 Januari. Nah, ini dia. Berarti kita beli di 7 Januari 300.000 minus 75.000, sisa 225.000. Nah, itu yang harus kita lunasin di tanggal 20. Sorry, di tanggal 19. Makanya kita lunasin 225.000. Kok bisa gini? Sorry. Maaf, kesalahan teknis. Jadi, ini adalah yang harus kita lunasi ya, 225.000. Belinya tanggal 7, bayarnya tanggal 19. Itu sudah beda 12 hari. Kita lihat di tanggal 7, termin kreditnya adalah 2 per 10, ibaratnya 2% diskon untuk 10 hari ke depan. Ini udah lewat 12 hari, berarti sudah nggak ada diskon, bayar harga asli. Kasnya, eh, sorry, maksudnya bayar asli itu orang lain yang bayar ke kita ya, karena kita jual. Berarti kas, kita dapat full 225.000, piutang dagang juga dapat, juga berkurang 225.000. Kas di debit, piutang di kredit karena berkurang piutang, kas juga bertambah. Lalu tanggal 20 Januari, tanggal 20 Januari adalah di soal menerima pelunasan piutang PT Mayora tanggal 8 Januari hingga lunas. Tanggal 8 Januari kita lihat soalnya. Dijual barang dagang PT Mayora harga 200.000. Nah, tanggal 8 Januari kita lihat dulu nih sebelum melunasi. Tanggal 8 Januari. Apakah ada retur penjualan? Kita cek dulu ya. Mari kita cek bareng-bareng apakah ada retur penjualan. Kelihatannya tidak ada ya. Kelihatannya tidak ada. Oh, ternyata tidak ada retur penjualan. Tetapi yang ada, kenapa kok beli 8 Januari harga 200.000, tetapi kok bisa bayar kasnya 196.000? Dari mana? Nah, ini dia. Kita lihat tanggal 8 Januari. Itu ada syarat pembayaran tanggal 8 Januari ya. Dengerin baik-baik. 8 Januari syarat pembayaran 2 per 15 N per 30. Itu artinya 2% diskon untuk 15 hari ke depan. Tanggal 8 Januari. 8 Januari belinya. Dilunasin tanggal 20 Januari. Berarti jangka harinya ada 12 hari ya. Masih dalam kurun waktu diskon. Berarti kita kena diskon. Em, kita jual barang lalu pembelinya kena diskon karena masih dalam jangka waktu pembayaran diskonnya. Dari 200.000, 2%-nya 4.000. Berarti kalau 200.000, 1% 2.000, 2%-nya 4.000. Maka piutang dagangnya kas yang bertambah di kita itu 196.000, soalnya 200.000 di minus 4.000.
rupiah diskonnya. Terus potongan penjualannya dimasukin 4.000, piutang dagangnya berkurang 200.000. Oke, selesai. Dan sebentar, maaf minum sebentar, haus. Oke, sekarang kalau sudah, kita bisa tinggal zoom. Sebenarnya kita mau zoom atau enggak, itu terserah. Tapi saya prefer untuk zoom. Kenapa? Karena zoom itu em, zoom bakal memudahkan kita untuk mengecek apakah jurnalnya kita, kayak hitung-hitungan retur penjualan diskon dan lain-lain itu benar-benar tepat gitu. Coba kita zoom yang sisi kredit apakah balance. Oke, balance semuanya, mantap. Ini sekian dari jurnal umum perusahaan dagang. Selanjutnya, semoga otaknya masih kuat ya. Pastilah masih kuat. Let's go, semangat. Dan saya akan menjelaskan selanjutnya adalah buku besar dan juga neraca saldo. Em, di sini kita bisa lihat, di sini kita bisa lihat kita sudah blok dari atas, paling atas ya. Paling atas, tanggal akun debit dan lain-lain ini judulnya sampai ke paling bawah, jangan sampai ke zoom-nya ya. Usahain jangan sampai zoom-nya. Nah, udah kita blok, kita pencet insert. Habis insert kita pencet pivot table. Pivot table kita pencet OK. Oke, kosong. Seperti biasa, mungkin yang sudah mengikuti video saya dari dulu bisa mungkin mulai hafal caranya, yaitu pertama centang tanggal, centang debit kredit, akun full, dan selesai kita ke rows, bagian ini rows. Kita pencet yang paling bawah, akun full taruh paling atas, lalu um, misal dipencet kasnya gitu. Lalu selanjutnya apa? Seperti biasanya, kita pencet sini, pivot table analyst, terus calculated fields, kita tulis saldo debit, benar-benar seperti dua video perusahaan jasa kemarin, pakai rumus if, tanda kurung, iya benar sekali. Misal, debit lebih besar sama dengan kredit, maka debit kurangin kredit. Oke, lalu yang keduanya adalah saldo kredit. Saldo kredit adalah sorry, if jika kredit lebih besar sama dengan debit. Mungkin kalian Pak pada udah hafal ini ya, nggak perlu saya jelasin lagi. Udah terlalu sering. Kredit lebih besar dan kredit lebih besar dari kredit lebih besar dari debit. Maka kredit kurangin debit. Nah, ini dia. Selesai. Tapi satu sisi kok tidak ada komanya, susah. Kita bisa tinggal pencet. Ini jadi buku besar, again, sangat simple buat buku besar pembantu ya. Misal, ini kan kas. Kita mau yang persediaan barang dagang. Kita tinggal paste dan lain-lain. Sesuaikan. Ah, mungkin kalian udah bosen ini ya. Saya menjelaskan yang sudah tahu. Nah, kayak gini, ini buku besar pembantu bisa tinggal di kopas terus di adjust lagi. Gampang lah, istilahnya sudah sederhana. Udah hafal teman-teman ya. Lalu kita rename dulu buku besar. Nah, di sini kita di sini kita bisa
Sekarang buku besar kan sudah selesai. Kita buat neraca saldo seperti biasa. Move or copy, create copy, lalu kita rename dulu neraca saldo. Sorry, kita neraca saldonya ini kita delete. Istilahnya kita delete dulu. Sisain satu. Ingat buat neraca saldo gimana caranya? Ya, sisain satu. Terus yang mau kita lakuin adalah akun full di filter, pencet taruh paling atas. Terus pencet di sini, entah dimanapun di sini pokoknya ya di kolom ini. Expand atau collapse, terus collapse entire field. Kita tinggal hide tengahnya dan kita hide. Seperti biasa, neraca saldo nggak bisa ke total secara otomatis, maka kita harus pakai zoom. Bisa kita zoom, ya 2,5 juta. Apakah balance? Yes, balance 2,5 juta. Ini adalah neraca saldonya. Sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi gimana? Otomatis. Sangat gampang. Jadi adalah pertama kita sama move or copy, move or copy, create copy, lalu kita taruh di sini tengah-tengah, kita rename lab LR biar nggak terlalu panjang ya. Laporan laba rugi. Kita ngapain sih? Yang pertama row labels, pencet, select all-nya matiin semua. Kita centang yang angka kodenya itu 4. Kepalanya 4 sama 5. Ada 4, terus ada 5, sorry. Nah, ini. Apakah ini laporan laba rugi? Yes, benar. Tapi menurut saya masih kurang karena saya maunya debit sama kredit itu digabung. Jadi antara penjualan, potongan penjualan HPP semua itu pada satu kolom dari atas ke bawah. Jadi nggak kepisah kayak debit kredit gitu. Caranya adalah sama. Pivot table analysis, field items, calculated fields. Kita saldo Januari gitu aja. Karena ini kan bulannya Januari, 1 Januari. Ini tidak pakai rumus if, tapi langsung kredit di minus debit. Nah, ini dia selesai. Tengahnya kita hide. Selesai laporan laba rugi. Sesimpel itu. Kita lanjut ke laporan sebelumnya mungkin ada yang bingung ya. Laporan laba rugi itu untuk apa? Laporan laba rugi untuk tahu kita sebenarnya untung atau rugi. Karena laporan laba rugi itu intinya kita jual berapa, dikurangin harga pokok penjualannya, dikurangin biaya-biaya, biaya sewa, biaya transport, terus biasanya biaya gaji atau biaya apapun dah. Ya, intinya penjualan di minus biaya-biaya begitu. Oke, next adalah laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik itu sebenarnya maaf, ini saya lebih biar cepat. Saya copy ke sini. Sebentar, kita rename dulu laporan ekuitas. Kita paste formatnya, bisa ambil format terserah ya guys. Di Google bisa biar memudahkan kita lebih cepat. Jadi pertama itu bakal modalnya kita kan ada itu ya. Pertama kita ada disuntik modal nggak?
ada 2 juta, ini modal awalnya kita, 2 juta modal awal, maka bisa dibilang investasi ya. Investasinya 2 juta, terus laba netonya 136.000, 136.000 dikurangin prive. Dikurangin prive, prive itu kan pemilik menarik duit untuk keperluan pribadi, ini kan nggak ada, apa aja nol. Modal 1 Januari yang apa aja nol, karena ya kita tidak punya apa-apa pertama kali ya, kecuali modal orang tua dari awal. Lalu kenaikan pada ekuitas pemilik itu berarti total ini ya sama aja lah, modal 31 Januarinya anggap aja ini di sum, berarti 2136.000 ini adalah em, total modalnya kita per 31 Januari atau nanti di awal 1 Februari. Selesai laporan ekuitas. Sekarang masuk ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yang pertama, aset. Aset itu kodenya apa aja sih? Aset itu kodenya pokoknya yang antara kas, piutang, persediaan barang dagang, terus mungkin ada peralatan dan lain-lain. Jadi biasanya aset itu kodenya yang satu, terus utang itu kodenya yang dua, terus ekuitas itu biasanya kodenya yang tiga. Oke, kita pertama biar enak kita copy langsung yang kodenya satu di neraca saldo kita. Kita copy ke laporan posisi keuangan. Oke, sebentar. Nah, ini kita pindahkan tinggal ke sini biar tidak bingung ya. Nah, ini kok bisa tiba-tiba ada muncul 2136 dari mana? Yaitu dari saya punya rumus di sini tadi. Nah, itu karena laporan posisi keuangan saya otomatis, tapi kalau mau super otomatis saya ajarkan caranya. Em, Mungkin untuk sementara gini dulu. Cara otomatis yang lebih canggih itu menggunakan yang namanya VLOOKUP. Tapi sebentar saya akan ajarkan. Tapi ini untuk mentes apakah maksudnya apakah hasilnya tuh benar-benar balance atau enggak posisi keuangan. Tapi harusnya balance sih. Ini kita delete, dan ini kita tinggal pindah gini, ada saldo lagi, modal ada, modalnya ada, oh sorry hampir lupa, ekuitas pemilik atau modal itu diambil dari laporan ke ekuitas ya. Nah ini kan 2136.000 nih, jadi kita tinggal tulis, kita ke laporan ekuitas, chat. Nah ini sama deh ya kan, karena ibaratnya ini ekuitas ditambah utang liabilitasnya. Masalahnya liabilitasnya juga nol. Jadi 2136. Nah, sama kan? Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Tapi kalau mau yang pakai VLOOKUP bisa. Caranya gini. Kita tinggal delete nih. Kita tinggal tulis sama dengan VLOOKUP. Pertama kita rumusnya adalah kas. Kas ini kan yang dicari. Titik koma. Terus kita ke neraca saldo. Kita copy dari sini sampai yang uh,
sampai beban transport ini jangan sampai grand total karena itu bakal error. Titik koma, kita pencet kolom index number. Kolom index number itu yang mana sih? Tabel yang mau dicari. Misalnya, maaf. Jadi yang kas, kas itu di debit. Di debit itu kolomnya di D. Kolomnya di D sini. Maka kalau di D itu kolomnya ada A, B, C, D. Berarti kolom keempat kita tulis 4, tutup kurung, kita enter. Nah, ini selesai. Tapi sebelumnya saya mau kasih pembenaran. Sorry. Ini, nah, untuk dolar-dolarnya ini sebenarnya ada rumus khusus, tapi saya lupa namanya apa, maaf. Intinya, rumus ini sangat mantap lah untuk otomatis. Karena VLOOKUP itu berfungsi untuk misalnya nih, suatu saat kita ganti jurnal, terus kita revisi, kita kasih lagi, mungkin kasih jurnal penyusutan, bla 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 bla, tambah penjualan dan lain-lain. Terus kita kalau mau buat ini semua dari awal kan males ya. Jadi ini kita tinggal refresh, refresh, refresh saja. Pivotnya kita refresh, apanya kita refresh. Jadi di posisi keuangan itu bakal terrefresh secara otomatis. Itulah kenapa saya pakai VLOOKUP dan diajarkan dosen saya Pak Cliff Koordinata, Dr. Cliff Koordinata untuk VLOOKUP karena otomatis bisa memperbarui sendiri. Sama dengan utang dagang sebenarnya bisa tinggal di kopas di sini, tapi hasilnya pasti juga nol. Nah, sama aja nol karena memang utang dagang di neraca saldo posisinya nol, piutang juga nol. Terus ekuitas pemilik itu kan di laporan ekuitas. Nah, laporan ekuitas itu juga bakal terrefresh secara otomatis karena menggunakan rumus. Sekian dari penjelasannya. Semoga dengan saya menjelaskan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, laporan ekuitas, terus juga ada laporan posisi keuangan. 6 aspek ini bisa dikuasai dengan baik dalam sisi perusahaan dagang karena yang itu tadi ada sedikit perbedaan, apalagi perusahaan jurnal dagang yang perpetual. Itu kalau pembeli menanggung FOB shipping point tapi destination enggak. Tapi kalau penjual hanya menanggung yang destination. Itu saja. Terus jangan lupa retur-retur penjualan dan pembelian, bla bla bla. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih paham tentang perusahaan dagang. Sekian dari videonya. Terima kasih. Bye bye.